dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Osaka, obrolan santai casual. Di bulan Agustus ini, kita kembali mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tahukah kalian, di balik perjuangan fisik para pejuang itu, terdapat peran besar para ulama dan habaib yang menjadi cahaya, penggerak, semangat, sekaligus pemimpin umat. Maka dari itu, pada hari ini kita akan membahas tema peran para ulama dan habaib sebagai pahlawan di hari kemerdekaan 17 Agustus. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber spesial, yang pertama Lia Aulia dan yang kedua Salsabila. Mereka berdua adalah ketua dan wakil ISKA di Pondok Pesantren Kashwa. Assalamualaikum, Lia, Salsa. Waalaikumsalam. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik. Senang banget bisa hadir di sini. Saya juga senang bisa berbagi cerita di sini. Kita tahu bahwa setiap 17 Agustus kita selalu mengenang jasa para pahlawan. Tapi banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa para ulama dan habaib juga mempunyai peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, Lia, Salsa, bagaimana menurut kalian? Ini para ulama dan habaib bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga menjadi motor penggerak perlawanan. Contoh nyata, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi yang mendorong umat Islam berjuang pertahankan tanah air. Ada juga habaib seperti Habib Abdurrahman Alim dan di Bondowoso yang ikut menggerakkan perlawanan rakyat. Jadi, mereka adalah pahlawan spiritual sekaligus pejuang bangsa. Betul banget. Kalau kita lihat, para habaib dan ulama berjuang dengan satu niat, yaitu hubul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Mereka tidak hanya mengajarkan di pondok pesantren, tapi juga mereka ikut turun ke medan perlawanan. Bahkan ada yang menyuplai logistik dan ada yang menulis doa-doa dan hizib untuk menguatkan para pejuang. Semangatnya satu, menjaga tanah air sama dengan menjaga amanah Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Lalu, kalau kita tarik ke masa sekarang, apa sih yang bisa kita teladani dari perjuangan para ulama dan habaib itu? Yang bisa kita teladani adalah keberanian, keikhlasan, dan keteguhan mereka. Kita mungkin tidak berperang dengan senjata, tapi kita harus melawan kebodohan, kemalasan, dan ketidakpedulian. Belajar sungguh-sungguh, berakhlak mulia, itu juga bagian dari perjuangan. Benar sekali, dan jangan lupa kita harus menjaga persatuan. Para habaib dan ulama selalu mengajarkan ukhuwah persaudaraan. Kalau kita bersatu, insya Allah bangsa ini akan menjadi kuat. Masya Allah, pesan yang indah sekali. Jadi, sahabat Osaka, merayakan 17 Agustus bukan hanya dengan upacara dan lomba, tapi juga dengan meneladani semangat para ulama dan habaib yang telah berjuang tanpa pamrih demi bangsa dan negara. Benar begitu? Ya, benar. Wah, seru banget obrolan kita di hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi yang dengerin. Terima kasih, Lia, Salsa, untuk waktu kalian. Ya, sama-sama. Terima kasih juga telah mengundang kami. Ya, makasih banyak. Sahabat Osaka, demikian obrolan kita hari ini dalam podcast Osaka. Semoga kita selalu bisa mengenal, meneladani, dan meneruskan perjuangan para ulama dan habaib sebagai pahlawan sejati. Demikian episode hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Nabila Nabila sebagai host, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.